Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1085, dia sangat menakutkan. Melihat penghinaan tak tahu malu. Trevor Du untuk dirinya sendiri. Dimas Wu tidak bisa membantu tetapi mengangkat matanya dan melirik ke arah Trevor Du di atas. Raja tertinggi ini, dari rambut sampai ujung kaki, mengungkapkan ketidakpedulian dan kesombongan. Dia menolak dan membenci orang luar, harus juga jauh ke dalam sumsum tulang. Dimas Wu merasa sedikit tidak senang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah terlalu khawatir, bagaimana Dreamy bisa menemukan pria sesuka hati. Pria yang aku pilih sangat baik, dia benar-benar berhati aku. Dreamy Du tidak ragu, dan balas ke Trevor Du. Saat berbicara, Dreamy Du tanpa sadar menempelkan tubuhnya ke dekat Dimas Wu, mengungkapkan keintiman di antara sepasang kekasih. Davis Dao di samping, melihat pemandangan ini, matanya langsung merah. Matanya menatap Dimas Wu, setajam pisau. Dia cemburu dan marah. Wanita yang dicintainya bertahun-tahun itu bersama seorang pria yang ia tidak saling kenal, ini membuat Davis Dao benar-benar tak tertahankan. Belum lagi pedangnya, itu Trevor Du, yang juga tidak senang dan marah, matanya melepaskan cahaya yang tajam, seolah ingin melihat apakah putrinya benar-benar menyukai pria asing itu atau berakting di depannya. Jika ayah masih ragu, sebelum festival benua diadakan, aku akan membuktikannya kepada ayah. Dreamy Du berbicara lagi dengan ekspresi tegas di wajahnya. Semua orang tahu bukti apa yang dia bicarakan. Trevor Du menatap Dreamy Du untuk beberapa saat, dan akhirnya melembutkan nadanya, dan berkata perlahan, karena kamu telah membuat keputusan, aku tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi merasa sangat disayangkan, di antara benua Jeushu, tidak ada yang bisa membuatmu tertarik. Di mana ada begitu banyak talenta di daratan. Dreamy bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak layak. Dreamy Du mengikuti kata-kata Trevor Du dan menjawab dengan rendah hati. Saudari Huang, jangan rendah hati. Ada begitu banyak talenta muda di benua Jeushu yang sangat mencintaimu. Kamu bahkan tidak melihat mereka. Sekarang kamu hanya menemukan orang asing biasa yang menyukaimu. Saudara Kaisar, aku benar-benar tidak berharga bagi kakak Kaisar. Di bawah Trevor Du, seorang pemuda berjubah ungu berkata dengan santai. Orang ini tinggi dan ramping, dengan wajah tampan, dan sedikit kemewahan di tubuhnya, namun, mata yang dia lihat pada Dreamy Du menunjukkan sedikit ketenangan dan amarah yang samar. Dia adalah saudara tiri dari Dreamy Du, peringkat ketiga, dan dikenal sebagai pangeran ketiga. Ini adalah pilihan aku sendiri, aku tidak memiliki penyesalan atau penyesalan. Jawab Dreamy Du acuh tak acuh. Di saat yang sama, matanya menoleh ke Dimas Wu, dengan kelembutan di matanya. Seperti air, embun beku di wajahnya semuanya teratasi. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata pangeran ketiga dengan ringan. Setelah itu, pangeran ketiga mengalihkan pandangannya ke Brianna Leng lagi dan dengan hormat berkata, aku ingin tahu bagaimana pandangan ibu tentang masalah ini. Menghadapi pertanyaan ketiga pangeran itu, Brianna Leng tampak tenang dan dengan wajar menjawab, aku menghormati keinginan Dreamy secara alami. Tentu saja, jika dia memiliki pilihan yang lebih baik, aku juga akan mendukungnya sepenuhnya. Terima kasih atas dukunganmu, tapi karena putriku telah membuat pilihan, dia tidak akan mengubahnya. Dreamy memandang Brianna Leng dan menjawab dengan senyuman, namun, nadanya sangat tegas dan tidak diragukan lagi. Selalu ada kecelakaan dalam segala hal, jadi jangan terlalu banyak bicara tentang saudari Kaisar. Pangeran ketiga tidak bisa membantu tetapi memotong lagi. Ketika berbicara, pandangan pangeran ketiga menyapu ke arah Dimas Wu, tatapannya pada Dimas Wu juga penuh dengan penghinaan. Melihat hal ini, Dreamy Du tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara dingin,
dan memperingatkan pangeran ketiga, laki-lakiku pemarah. Jika ada yang terluka nanti, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Dimas Wu tidak bodoh. Wajar saja, dia melihat bahwa pangeran ketiga memiliki prasangka besar terhadap Dreamy Do. Jelas, situasi Dreamy Do di istana ini bahkan lebih sulit dari yang diharapkan Dimas Wu. Setelah mendengar kata-kata Dreamy Do, pangeran ketiga tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan berkata dengan sinis, benarkah? Aku sebenarnya berharap dia bisa temperamental, bukan sia-sia yang hanya bisa bergantung pada wanita. Setelah berbicara, dia dengan hormat berkata kepada Trevor Du dan Brianna Leng, ayah dan ibu, aku ada urusan, pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar dari aula. Saat melewati Dreamy Do, ketiga pangeran tersebut tetap tidak lupa berbisik kepada Dreamy Do, jika ada waktu, aku akan membicarakannya dengan laki-lakimu, aku ingin melihat apa yang telah kamu temukan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sudah pergi, dagunya terangkat tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana kemenangan, seperti burung merak jantan yang bangga. Ekspresi Dreamy Do menjadi dingin, dia dingin dan diam. Dimas Wu berdiri di samping Dreamy Do, melihat semuanya. Dia menoleh dan melirik sosok arogan pangeran ketiga. Rasa dingin muncul di matanya. Kakak ketigamu adalah temperamen itu, tetapi kata-katanya juga agak masuk akal. Dreamy, ayah berpikir bahwa kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Trevor Du berbicara lagi. Tampaknya ada kedalaman tak berujung di mata dinginnya. Tidak ada yang tahu emosi apa yang tersembunyi di dalam matanya, dan tidak ada yang bisa mengintip ke dalam hatinya. Dreamy Do memandang Trevor Du dan menjawab dengan tenang, Dreamy ingat apa yang dikatakan ayah. Saat dia berkata, dia sedikit mencondongkan tubuh dan berkata dengan hormat, ayah, ibu, jika tidak ada hal lain, Dreamy akan pergi juga. Ya, pergilah Dreamy, berlatihlah dengan keras, dan berusahalah untuk meningkatkan kekuatan sebelum melangkah ke istana Bingshen, sehingga kamu bisa lebih memenangkan kemuliaan untuk kami. Ucap Brianna Leng lembut, baiklah, aku akan bekerja keras. Dreamy Do bersandar lagi, lalu dia meraih lengan Dimas Wu dan berbalik dan berjalan keluar aula. Dimas Wu mengikuti langkah Dreamy Do dan berjalan perlahan menuju pintu masuk aula. Ketika dia masuk sebelumnya, dia merasa bahwa aula itu luas dan memberi orang rasa keterbukaan yang tak terbatas. Sekarang setelah tinggal untuk beberapa saat, dia hanya merasa yang sangat menyedihkan di sini. Keluarga kerajaan ini terlihat serasi, tetapi penuh intrik, bahkan Brianna Leng yang lembut dan antusias tampak agak aneh. Dimas Wu benar-benar cuek dengan keluarga ini. Keduanya dengan cepat berjalan keluar dari aula, tetapi begitu mereka meninggalkan pintu aula, di ujung koridor panjang di depan, sekelompok wanita tiba-tiba berjalan menuju sisi ini. Wanita-wanita ini anggun, wajah mereka seperti bunga persik, mata mereka seperti air musim gugur, dan kulit mereka hancur berkeping-keping seperti salju, dan semuanya secantik makhluk surgawi. Dimas Wu tahu bahwa wanita tersebut tentunya tidak mudah. Sister Dreamy kembali. Sudah lama sekali tidak bertemu, kakak Dreamy baik-baik saja. Sekelompok wanita datang ke depan, membuka mulut mereka satu demi satu, dan menyapa Dreamy Do sambil tersenyum, sepertinya mereka sangat akrab satu sama lain. Ya, baik-baik saja, jawab Dreamy ringan. Beberapa wanita mengalihkan pandangan mereka ke Dimas Wu lagi, dan mendongak dengan tidak hormat. Apakah ini laki-laki kakak Dreamy? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Kata-katanya masuk akal, tidakkah kamu peduli dengan ibu? Mencari pria seperti itu, bukankah ini akan membuat malu kita? Mereka mencibir Dimas Wu dan Dreamy Do tanpa menyamarkan mereka. Dimas Wu sedikit mengernyit saat mendengarkan kata-kata ini. Salah satu wanita jangkung dan berpenampilan cerah, melihat Dreamy Do dan Dimas Wu tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura bingung, dan berkata, Kak Dreamy, aku mendengar rumor bahwa di benua Tianyu, ada orang yang mengkhususkan diri dalam berlatih 6 keinginan. Orang suci Fa,
wanita suci itu memiliki nama yang sama denganmu, apakah itu kamu? Kenapa, jika itu kakak, bukankah? Dia orang terbaik. Aku tidak tahu berapa banyak pria yang bermain dengannya. Setelah wanita jangkung itu berkata, wanita kurus lainnya berbicara lagi. Dia menatap mata Dreamy Du dengan ejekan. Aku, ayo pergi. Dreamy Du tidak peduli dengan para wanita ini, dia langsung meraih lengan Dimas Wu dan terus berjalan ke depan. Tapi para wanita ini, betapa mudahnya melepaskan Dreamy Du. Melihat Dreamy Du ingin pergi, mereka segera melangkah maju dan berdiri di depan Dimas Wu, berteriak, kenapa? Kebetulan semua orang ada di sini, mengapa Anda tidak memperkenalkan priamu kepada kami? Benar, baru bertemu langsung mau pergi. Apa kamu takut kami akan mencuri pria itu darimu? Hahaha, untuk laki-laki seperti ini, kalau aku melihat lebih dari sekali, mataku bisa kotor. Para wanita itu mengejek Dimas Wu dan Dreamy Du. Apakah para wanita di istana Jiushu begitu berisik? Dimas Wu hanya merasa ada lalat yang berdengung, dia tidak bisa menahannya, dan berkata dengan lemah. Kurang ajar, berani sekali. Wanita jangkung itu langsung berteriak dengan marah saat mendengar kata-katanya. Dimas Wu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang kuat mengalir ke wajahnya, dan kehampaan yang luas sepertinya telah berubah menjadi dunia es dan salju dalam sekejap. Melihat hal itu, para wanita lain segera mundur, mereka berdiri di samping dan menatap Dimas Wu, seolah-olah sedang menonton drama. Melihat adegan ini, Dimas Wu mungkin menduga bahwa perempuan-perempuan ini sengaja menjengkelkan diri sendiri, untuk mencari alasan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Meskipun aku adalah yang terlemah di antara kami, dia tidak bisa mentolerir Kak Dreamy mencari pria dengan sembarangan. Jika kamu benar-benar tidak berguna seperti yang terlihat di permukaan, keluarlah dari Jiushu secepat mungkin. Jangan berada di sini, dan mengotorkan wilayah kami. Wanita jangkung itu bersuara dingin dan tegas, dan dia berbicara tanpa ampun kepada Dimas Wu. Dreamy Du dengan tenang berkata kepada Dimas Wu, jika kamu tidak tahan, ayo keluar. Kamu tidak perlu membelaku. Setelah transmisi suara, Dreamy Du menarik kembali tangan yang memegang lengan Dimas Wu dan menjauh dengan tenang. Dimas Wu mendengar suara pikiran ilahi Dreamy Du, matanya bersinar dengan ketegasan, dan di kedalaman matanya, aura magis melonjak. Baang! Mendengar suara keras berdering, tiba-tiba Dimas Wu mengambil langkah, seluruh tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya meraung dengan energi iblis. Pria yang biasa-biasa saja beberapa saat yang lalu, pada saat ini, sepertinya tiba-tiba menjelma menjadi iblis yang menakutkan. Jangkung itu awalnya sangat sombong, sedingin es, tapi ketika dia bersentuhan dengan mata gelap Dimas Wu yang penuh kengerian, hatinya bergetar, rasa dingin di tubuhnya mulai menghilang, matanya mulai kabur, dia dalam keadaan linglung, ada Raja Iblis yang terus-menerus mempengaruhi keinginannya melalui matanya, mencoba untuk mengalahkannya. Pada saat ini, Dimas Wu melangkah maju lagi, dan niat magisnya semakin dalam. Wanita jangkung terkejut sekali, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia benar-benar melihat bahwa ada Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya di depan matanya, memegang tombak menusuk matanya dengan panik, kekuatan ofensif mereka ganas dan membunuh. Tiba-tiba, jangkung itu terjatuh ke tanah, seluruh wajahnya pucat seperti kertas, dan kepanikan di matanya tidak hilang. Para wanita lain, tidak lagi ingin menonton pertunjukan, mengubah wajah mereka dan memandang Dimas Wu dengan takjub, seolah-olah mereka sedang menonton monster besar. Adegan itu akhirnya menjadi sunyi senyap. Baru kemudian Dimas Wu menyingkirkan keinginan tak terbatas dari jalan ajaib di matanya. Dia tidak repot-repot melihat wanita-wanita ini lagi, dan berbisik langsung ke Dreamy Du, ayo pergi. Setelah melihat ini, Dreamy Du tersenyum puas, dia berjalan ke Dimas Wu lagi, meraih lengan Dimas Wu, dan berjalan pergi di bawah tatapan tertegun semua, ada apa? Saat sosok Dimas Wu dan Dreamy Du menghilang, wanita-wanita ini tiba-tiba pulih. Mereka semua bergegas ke wanita jangkung yang duduk di tanah,
mengirimkan keraguan yang tidak bisa dimengerti. Wanita jangkung itu masih pucat, dia melihat ke arah yang Dimas Wu tinggalkan dan bergumam, dia sangat menakutkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.